Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kompetisi kualifikasi terakhir. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari paling meriah di Akademi Jianan. Ini karena kompetisi kualifikasi Akademi Dalam, yang mengumpulkan tatapan semua siswa, akan mencapai gelombang pasang di mana semua orang akan menjadi yang paling bersemangat. Hu Jia, Bai Shan, Wu Hao, Sun Er, Xiao Yan. Kelima orang ini, yang dengan jelas menunjukkan kekuatan mereka yang kuat, menyebabkan semua orang terkejut selama 2 hari terakhir kompetisi. Hari ini, tabrakan paling mencolok antara yang terkuat akan terungkap di antara 5 siswa berprestasi dari akademi luar dalam kompetisi ini. Karena inilah jumlah orang yang berkumpul di stadion hari ini lebih banyak dari 2 hari terakhir. Tidak semua penonton di sekitarnya adalah siswa akademi. Ada banyak orang yang datang dengan kekaguman dari kota Jianan di luar akademi. Sebagai anggota yang tinggal di kota Jianan, selama bertahun-tahun ini, mereka dengan jelas tahu bahwa ini adalah hari paling hidup di Akademi Jianan setiap tahun. Oleh karena itu, mereka tentu tidak akan melewatkan urusan istimewa ini. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya tiba di luar stadion dan menatap naga manusia yang benar-benar memblokir pintu masuk ke stadion, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, mereka mengandalkan koneksi instruktur Ruoling untuk memasuki stadion dari pintu masuk samping yang dijaga ketat. Setelah melewati terowongan gelap yang panjang, mereka akhirnya keluar dari lubang di ujung penglihatan mereka. Saat mereka keluar, berbagai suara berisik yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di samping telinga mereka, menyebabkan kelompok Xiao Yan, yang baru saja berada di lingkungan yang agak sepi, merasa pusing saat mata mereka menjadi buram. Beberapa saat kemudian sebelum mereka pulih secara bertahap, mereka mengangkat kepala dan menatap kerumunan manusia yang padat di sekitar tanah terbuka, dan mau tidak mau melihat satu sama lain dengan senyum pahit. Kelompok tersebut bergerak di sepanjang dasar stadion dan akhirnya berhenti di kursi kelas Huang yang telah mereka tempati selama 2 hari terakhir. Baru kemudian mereka menghela nafas lega sebelum duduk. Xiao Yan, dengan Sun Er di sisinya, mulai berbicara sambil tersenyum saat mereka duduk di kursi. Tiba-tiba, mereka berhenti berbicara. Pandangan mereka beralih ke pintu masuk terowongan khusus tertentu. Di tempat itu, sekelompok orang, seperti bintang-bintang yang menyanjung bulan, berkerumun di sekitar Bai Shan di tengah dan berjalan ke arah mereka. Ketika dia melihat tatapan Xiao Yan, senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah tampan Bai Shan. Mulutnya bergerak sedikit. Meskipun dia tidak berbicara, Xiao Yan masih bisa melihat kata-kata yang dia ucapkan. Aku ingin reputasimu benar-benar hilang hari ini. Kilatan dingin melintas di mata hitam dan gelap itu. Senyuman dangkal terangkat di wajah Xiao Yan saat dia mengangguk sedikit ke Bai Shan. Mulutnya juga bergerak, aku menunggumu. Xiao Yan gege, kamu harus berhati-hati jika ingin bertarung dengan Bai Shan. Karakternya benar-benar menyebabkan orang tidak menyukainya, tetapi baginya untuk dapat menonjol di Akademi Jianan, tempat di mana orang-orang berbakat sebanyak awan, itu berarti bahwa dia pasti memiliki pencapaian yang menakutkan dalam hal bakat pelatihannya. Sun Er, yang telah memperhatikan Xiao Yan, secara alami menemukan pertempuran tersembunyi antara dia dan Bai Shan. Dia segera memberikan pengingat lembut. Xiao Yan mengangguk sedikit dan tidak membantah. Dia memang memiliki permusuhan dan kehati-hatian terhadap Bai Shan, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak akan menyebabkan dia membentuk mentalitas meremehkan atau meremehkan yang terakhir. Apa yang Sun Er katakan itu benar. Jika seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan, bahkan jika Anda tampan sampai titik di mana Anda bisa mengguncang langit dan menggerakkan bumi, seseorang pasti tidak akan bisa menonjol di Akademi Jianan ini, di mana kekuatan dihormati dan dari sana,
menjadi salah satu orang terbaik dalam kompetisi ini. Tidak lama setelah Bai Shan memasuki stadion, wanita muda berpakaian merah itu juga perlahan masuk. Mengikuti pintu masuknya, ada cukup banyak orang di stadion yang melemparkan tatapan mereka. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Hu Jia bisa dianggap cantik. Apalagi yang paling menggugah hati orang adalah latar belakangnya. Wakil Kepala Sekolah Jianan Academy. Posisi ini, dengan otoritas mengerikan, tidak lebih lemah dari beberapa faksi kelas 1 di benua. Selain itu, karena posisi khusus Akademi Jianan, bahkan beberapa douzong yang kuat tidak akan berani tampil terlalu sombong di depan kakek Hu Jia. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang tidak menyebutkan jumlah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah keluar dari Akademi Jianan. Banyak orang di Akademi Jianan tahu bahwa siapapun yang berhasil merayu Hu Jia tidak hanya akan memiliki harum lembut giok, wanita cantik, yang hangat dalam pelukan mereka, tetapi juga akan membiarkan dirinya mengurangi kebutuhannya untuk berjuang dan bekerja keras setidaknya selama 10 tahun. Tidak banyak yang meragukan kata-kata ini. Bagaimanapun, Wakil Kepala Sekolah Akademi Jianan, kakek Hu Jia, memiliki kemampuan seperti ini. Meskipun ada banyak orang yang sangat tertarik dengan bujukan semacam ini, dan ada beberapa orang yang membual tentang menjadi seorang jenius pernah mencoba untuk melakukan kontak dengan Hu Jia, tidak hanya orang-orang ini tidak berhasil mendapatkan keindahan, tetapi mereka akhirnya kembali dengan luka di sekujur tubuh mereka. Wanita berpakaian merah menggunakan serangan paling ganas untuk mengejutkan semua orang, menjengkelkan yang merayunya sampai tidak ada yang berani datang dan membuat keributan. Karenanya, hingga saat ini, belum ada siswa laki-laki yang berhasil merebut hati penyihir cilik ini. Saat Xiao Yan memandangi wanita muda berpakaian merah, yang perlahan berjalan ke galeri pengamatan di sisi lain, Xiao Yan tiba-tiba teringat instruktur Ruoling mengatakan bahwa wanita itu sebenarnya memiliki perasaan terhadap Sun Er. Wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, dia memang layak dengan nama penyihir kecil. Bahkan seleranya luar biasa ini. Sekitar setengah jam setelah Hu Jia memasuki stadion, sejumlah orang di galeri tontonan di sekitar arena akhirnya sudah berdesakan sampai ke titik di mana sepertinya akan meledak. Saat seseorang memandangi rambut hitam yang lebat, dia tidak akan bisa melihat akhirnya. Kebisingan berkumpul dan melesat langsung ke awan. Dong! Saat matahari terbit tinggi di langit biru, suara gong yang jernih akhirnya bergema di tanah terbuka. Mendengar gong itu, hiruk-pikuk stadion akhirnya mulai sunyi. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya bergerak menuju suara gong dan menatap arena yang sangat luas. Saat semua tatapan mata di stadion dikumpulkan ke tengah lapangan terbuka, Wakil Kepala Sekolah, Hu Gan perlahan berdiri. Tatapannya melihat sekelilingnya sementara suaranya yang kuat melayang di udara dari tanah terbuka, seperti suara guntur lembut. Kemarin, kompetisi kualifikasi akademi dalam telah memilih 50 orang terakhir. Mereka semua memiliki kualifikasi untuk memasuki akademi dalam untuk berlatih. Namun, akademi dalam memiliki pemisahan yang jelas dari berbagai tingkatan. Jika seseorang menginginkan kondisi pelatihan yang lebih baik dalam akademi dalam, ia harus melakukan yang terbaik untuk memperoleh hasil terbaik dalam kompetisi terakhir ini. Setiap peringkat yang Anda naiki akan memberi Anda banyak bantuan. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik untuk mendapatkan status pelatihan yang lebih baik. Tatapan Hu Gan melirik para siswa yang gemetar karena kegirangan. Dia tersenyum dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, kami telah memilih kompetisi di mana siswa bersaing di babak yang berbeda. Tahun ini, bagaimanapun, setelah diskusi selama konferensi akademi, kami akan memberlakukan sedikit perubahan dalam metode yang digunakan untuk putaran final kompetisi ini. Para siswa di stadion tercengang saat mendengar kata-kata Hu Gan. Mereka segera melemparkan tatapan ragu mereka kembali ke arena. Sekarang, bisakah 50 siswa terbaik memasuki arena?
Hu Jia tersenyum dan berbicara dengan ceria. Xiao Yan dan Sun Er sedikit terkejut saat mendengar ini. 50 orang dalam satu arena? Meskipun ada banyak orang yang tidak begitu memahami kata-kata Hugan, sosok manusia berulang kali melintas dari seluruh galeri tampilan setelah kata-katanya diucapkan. Mereka akhirnya muncul di arena. Dengan semakin banyaknya sosok manusia yang muncul di arena, suasana di galeri tontonan langsung menjadi lebih segar. Apalagi dengan penampilan Baishan yang mengenakan pakaian putih dan tampil sangat tampan, serta sosok wanita muda berbaju merah, Hu Jia. Atmosfer diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sorakan tertib yang memekakkan telinga meletus dari kerumunan. Ayo pergi. Saat melihat sosok manusia yang tersebar di seluruh arena, Xiao Yan juga tertawa pelan dan berdiri sambil tersenyum, sebelum berbicara dengan Sun Er yang duduk di sampingnya. Lakukan yang terbaik. Di samping mereka, instruktur Ruoling melambaikan tinjunya dan tersenyum saat dia menyemangati mereka. Iya. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Kedua tubuh mereka melompat dan jari-jari kaki mereka terlepas dari pagar pembatas. Dua busur memotong udara, diciptakan oleh tubuh mereka. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, mereka dengan lembut mendarat di arena. Mengikuti pintu masuk Xiao Yan dan Sun Er, suasana yang awalnya memanas sekali lagi tiba-tiba melonjak. Hari ini, kami tidak menginginkan kompetisi di mana Anda bersaing satu putaran pada satu waktu. Sebaliknya, ini akan menjadi kompetisi eliminasi yang besar dan kacau, yang dipenuhi dengan semangat dan antusiasme. Mereka yang mampu bertahan lebih lama dalam kompetisi eliminasi ini akan memiliki peringkat yang lebih tinggi dan sebaliknya. Hugan tersenyum saat berkata, sambil mengamati banyak pesaing yang telah berhasil memasuki arena kompetisi. Di dalam arena ini, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, bahkan jika Anda bergandengan tangan dengan orang lain untuk membentuk kelompok, tidak masalah. Selama kalian semua bisa melindungi diri dalam pertempuran yang kacau ini, kalian akan mendapatkan kemenangan. Suara Hugan baru saja terdengar saat percakapan pribadi terdengar di stadion. Jelas, metode kompetisi yang berbeda tahun ini membuat mereka sedikit lengah. Begitu kompetisi dimulai, mereka yang keluar dari arena akan dianggap kalah. Kami memiliki orang-orang yang secara khusus mencatat nomor tersebut. Karena itu, selama Anda bisa bertahan sedikit lebih lama dalam pertempuran yang kacau ini, peringkat Anda mungkin lebih tinggi. Oleh karena itu, ketahanan adalah kemenangan. Metode eliminasi semacam ini cukup menarik. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu para pesaing yang hadir sambil berdiri di samping Sun Er. Tatapannya akhirnya berhenti pada Baishan, yang berdiri tidak terlalu jauh, saat dia tersenyum dan berkata, namun, jika ini masalahnya, kita tidak akan berada dalam keuntungan besar. Karena kita bisa bergandengan tangan, nak, pertama-tama kita usir semua orang lain. Iya. Sun Er secara alami tidak akan menolak saran Xiao Yan saat dia mengangguk dengan patuh. Tatapannya menyapu arena dan tiba-tiba berkata, sebenarnya, metode kompetisi semacam ini juga memiliki keuntungan yang sangat besar bagi Baishan, Hu Jia, dan Wu Hao. Semuanya memiliki reputasi yang cukup baik di akademi. Saya telah melihat para pesaing di arena. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang biasanya berinteraksi dengan mereka bertiga. Oleh karena itu, ketika pertempuran kacau akan dimulai nanti, mereka mungkin bisa bergabung dengan cukup banyak orang. Saya melihat Anda juga memiliki reputasi yang cukup bagus di akademi. Jangan bilang bahwa kamu tidak bisa mengikat beberapa orang. Sun Er dengan cakap berbicara ketika dia mendengar ini. Jika ini terjadi di masa lalu, akan benar-benar ada orang yang datang untuk menjadi utusan yang melindungi bunga itu. Namun, bunga itu sudah punya pemilik. Apakah orang lain berani datang? Wajah Xiao Yan kusam sedetik. Dia segera mengangguk tak berdaya dan berkata, baiklah, karena seperti ini,
sepertinya kita harus benar-benar mengandalkan satu sama lain dalam kompetisi eliminasi terakhir ini. Saya pikir, selain situasi di mana semua orang yang hadir menggabungkan kekuatan dan menyerang kita, saya hanya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kami dari arena. Beishan? Wu Hao? Atau Hu Jia itu? Sun Er memiringkan kepalanya untuk melihat pemuda kurus yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya. Dia kemudian melihat kepercayaan diri yang terungkap pada wajah lembut dan tampan sebelum dia tiba-tiba tersenyum. Dia menyukai kepercayaan pada tubuhnya. Terlepas dari apakah kita menghadapi gelombang mengerikan di depan kita, mari kita serang bersama-sama. Tangan kecil Sun Er tiba-tiba memegang tangan Xiao Yan saat dia bergumam pelan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.